Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Anas Ma'ruf Hidayat dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya ingin menyajikan media pembelajaran saya yang saya kembangkan dalam skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint dan OBS Studio pada pembelajaran teks cerpen kelas 11 Madrasah Aliyah. Baiklah, mari kita masuk pada materinya yang berjudul Meneladani Kehidupan dari Cerita Pendek. Kompetensi inti yang akan dipelajari ada 4. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang termasuk gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baiklah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.8 dan KD 4.8 yang di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca, dan KD 48 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Daftar materi yang akan kita pelajari: yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang di dalamnya terdapat materi memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, dan yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Untuk materi bagian kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek yang di dalamnya ada menemukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Baiklah, kita masuk pada materi bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Materi yang akan dipelajari pada bagian ini yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dan menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang tentunya harus kita jauhi. Selanjutnya, bacalah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Cerpen tersebut terdapat pada buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 halaman 103-106. Nah, selanjutnya, apa itu cerpen? Cerita yang telah kamu baca itu dinamakan cerita pendek atau cerpen.
Sesuai dengan namanya, cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkap sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Dalam memahami isi suatu cerita pendek, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita dapat memulai dengan beberapa pernyataan. Dengan pernyataan tersebut, kita dapat menemukan dan memahami nilai-nilai yang ada dalam suatu cerpen dengan mudah serta fokus. Berikut adalah contoh pertanyaan tersebut berdasarkan kelompoknya. Pertama, pernyataan literal. Pernyataan literal ada di mana dan kapan cerita itu terjadi, dan yang kedua siapa saja tokoh cerita itu. Pernyataan yang kedua adalah pernyataan interpretatif. A. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Pertanyaan B, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Nah, itu contoh pernyataan literal dan contoh pernyataan interpretatif. Untuk contoh pertanyaan integratif, yang pertama adalah bercerita tentang apa cerpen di atas. Yang B, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu? Untuk contoh pertanyaan kritis adalah ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Yang contoh kedua dari pertanyaan kritis adalah apakah kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Nah, contoh pertanyaan kreatif, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Yang kedua, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utama tidak dimatikan pengarang? Untuk materi yang selanjutnya adalah pada materi bagian pertama adalah menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nilai dari suatu teks dapat ditemukan dengan mengajukan beragam pertanyaan tentang isi teks tersebut. Demikian pula dengan teks cerpen, yang nilai dari teks tersebut dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan tentang isi teks cerpen. Maksud dari nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kekurangan cerpen itu misalnya akan sampailah pada jawaban tentang bermanfaat atau tidaknya cerpen tersebut pada pembaca. Perhatikan penggalan cerpen di samping atau bukalah buku paket pada halaman 9. Terdapat penggalan cerpen Gerhana karya Muhammad Ali. Sebelumnya silahkan kalian baca penggalan cerpen tersebut. Penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele, karena hal itu bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, hal itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita. Nilai dari suatu yang berharga dalam cerpen juga berupa pesan atau amanat. Wujudnya dapat seperti yang dikemukakan di atas. Ada yang berkenaan dengan masalah budaya, masalah moral, agama, atau politik. Realitas pesan-pesan itu memungkinkan berupa pentingnya sebagainya. Pentingnya menghargai tetangga, perlunya kesetiaan pada kekasih,
ketawakalan pada Tuhan, dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita tidak mudah untuk merasakan kehadiran pesan-pesan itu. Karya-karya semacam itu perlu kita hayati benar-benar untuk mendapatkan pesan-pesan itu tadi, atau pesan moral atau amanat dalam cerpen yang kita baca. Untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya sebagai berikut. Pertama, mengapa tokoh A mengatakan hal itu berkali-kali? Kedua, mengapa latar cerita itu di sekolah dan pada sore hari? Yang ketiga, mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu? Yang keempat, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membawamu pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang atau amanat itu tadi. Selain menggunakan cara tadi untuk mempermudah kita dalam menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, kita dapat menggunakan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, membaca seluruh isi cerpen dengan seksama. Yang kedua, memahami isi cerpen yang kita baca. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam cerpen yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan manusia. Yang keempat, menarik pokok pikiran pada setiap paragraf cerpen. Yang kelima, menyimpulkan hal-hal yang sudah ditemukan pada cerpen. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membawamu pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang pada cerpen atau cerita pendek yang sedang kita baca. Nah, untuk tugas pertama, silahkan kalian baca tugas ini. Yang pertama, bacalah cerpen Robohnya Surau Kami dan tuliskan inti cerita dari cerita pendek tersebut. Tugas yang kedua, setelah itu, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan cerpen yang telah dibaca. Pertama, di mana dan kapan peristiwa cerita itu terjadi? Yang kedua, apa maksud dari penggalan Robohnya Surau Kami? Yang ketiga, apa saja pesan yang disampaikan pengarang dalam cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami? Yang keempat, setujukah kamu dengan isi cerita tersebut? Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dengan keyakinan kamu? Yang kelima, bagaimana hubungan kamu sendiri dengan Tuhanmu selama ini? Soal yang ketiga, kerjakanlah hal berikut sesuai dengan instruksinya. Yang pertama, buatlah 5 pertanyaan untuk menguji pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Yang kedua, mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, kamu nanti meminta temanmu untuk menjawab pertanyaan tadi, dan temanmu akan bertukar dengan kamu, akan memintamu untuk menjawab pertanyaan yang sudah dia buat. Begitu. Yang keempat, lakukan hal-hal berikut sesuai dengan instruksinya. Bacalah cerpen Robohnya Surau Kami. Tulislah 2 buah nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Yang ketiga, mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, laporkan hasil kerjamu dalam format seperti di samping. Ada judul cerpen, pengarang, sinopsis, nilai-nilai, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, amatilah nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatmu. Sajikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Baiklah, kita akan memasuki materi bagian yang kedua. Setelah sebelumnya kita belajar tentang nilai-nilai cerita pendek pada bagian pertama tadi. Materi kedua, bagian kedua ini adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Nah, materi yang akan kita pelajari pada bagian yang kedua ini adalah yang pertama, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Manfaat membaca cerpen yang langsung bisa kita rasakan adalah salah satunya adalah cerpen dapat memberikan kita hiburan dan atau rasa senang.
Dengan membaca cerpen, seolah-olah kita menjalani kehidupan tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen tersebut, dan kita ikut larut dalam suasana dalam cerpen tersebut. Selain itu, dengan membaca cerpen, kita bisa belajar tentang kehidupan kita dalam kehidupan kita agar lebih bijak dan menanggapi masalah yang mungkin akan kita hadapi. Perhatikan kembali cuplikan berikut, atau kamu bisa membuka halaman 111. Terdapat cuplikan dari cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini, karya Fahrunas M.A. Jabar. Setelah membaca cerpen tadi, perhatikan penjelasan berikut. Kutipan cerpen tadi menggambarkan bagaimana begitu berartinya kehadiran seorang ketika dia sudah tidak bersama kita lagi. Rasanya begitu sulit untuk menghadirkannya kembali. Hampir semua orang pernah mengalaminya seperti yang digambarkan dalam cerita itu. Hanya saja sosok dan peristiwanya saja yang berbeda-beda. Pelajaran yang dapat dipetik dari gambaran cerpen tadi yang sangat penting bahwa kehadiran seorang di tengah-tengah kita adalah sebuah berkah yang harus kita syukuri. Kalaulah dia sudah tidak hadir lagi, maka gantinya adalah kesedihan, penyesalan, dan bahkan ratapan yang sangat menyayat. Selanjutnya, silahkan perhatikan cuplikan cerpen yang lainnya atau bisa kalian lihat pada buku halaman 112. Terdapat kutipan cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Cuplikan cerpen di atas berisi sindiran yang bisa jadi mengena pada setiap kalangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan persoalan-persoalan sosial atau kemanusiaan menjadi objek sindiran yang dalam cuplikan cerpen tersebut. Sindiran seperti itu boleh jadi lebih mengena daripada dengan menggurui langsung tentang kesadaran keberagaman yang benar. Jadi, cerpen itu bisa jadi media untuk menyadarkan seseorang atau dalam memberitahu seseorang seperti sindiran daripada kita menyindir seseorang secara langsung. Jadi, cerpen ini bisa digunakan sebagai media untuk menyindir orang tanpa harus menyindir orang itu secara langsung, dan berdasarkan ini itu akan lebih mengena pada orang yang akan kita sindir, seperti itu. Materi bagian kedua adalah mendemonstrasikan sebuah teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Setiap pengarang akan menginterpretasikan dan menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya, sehingga cerita yang dihasilkan akan berbeda-beda antara satu pengarang dengan pengarang lainnya. Cerita tetap akan menarik sepanjang masa karena diungkapkan secara khas oleh pengarangnya. Hal itu pula yang menyebabkan cerita itu menjadi bermakna bagi khalayak dan tidak pernah bosan untuk menikmatinya. Ketertarikan seolah untuk pembaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu yang bermakna atau dicari dalam bacaan tersebut. Setiap orang akan memiliki ketertarikan membaca yang berbeda dengan orang yang lainnya terhadap topik bacaan yang berbeda-beda pula. Kebermaknaan atau makna tersebut dimiliki oleh teks-teks bacaan setiap novel dan cerita pendek. Kebermaknaan tersebut tidak dapat kita temukan pada bacaan yang bersifat non-fiksi. Seseorang membaca cerpen bukan untuk mendapatkan informasi, melainkan untuk mendapatkan hiburan atau pengalaman-pengalaman hidup. Daya hibur dalam cerpen disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena alurnya yang penuh dengan kejutan dan karena konflik cerita yang menegangkan. Memang, banyak hal yang menyebabkan suatu cerpen menjadi bermakna bagi para pembacanya, sebagaimana yang pernah disebutkan bahwa banyak unsur yang bias menjadikan cerpen atau bacaan-bacaan lainnya menjadi bermakna bagi pembacanya, seperti penokohan, latar, atau gaya cerita yang dihadirkan, dan pilihan yang digunakan pengarang.
Nah, untuk selanjutnya silahkan perhatikan cuplikan cerpen Hari Terakhir Mencintaimu karya Kurnia Effendi, atau kalian dapat membuka pada buku halaman 116. Kebermaknaan cuplikan cerpen tersebut tampak antara lain pada temanya, yaitu tentang cinta. Tema cerpen ini menarik bagi orang yang mengalami perasaan seperti itu. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya, pada kata-kata seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Berbagai makna atau sesuatu yang penting lainnya bisa jadi kita temukan setelah membaca cerpen tersebut sampai tuntas. Kebermaknaan suatu cerita lebih umum dinyatakan dalam amanat, ajaran moral, atau pesan didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca yang melalui karyanya itu. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun, juga berada di balik tema yang diungkapkan, sehingga amanat selalu berhubungan dengan tema cerita itu. Misalnya, tema suatu cerita tentang hidup bertetangga, maka cerita amanatnya tidak akan jauh dari tema itu. Pentingnya menghargai tetangga, pentingnya menyantuni tetangga yang miskin, dan sebagainya. Baiklah, ini adalah tugas kedua dari materi kedua atau materi bagian 2. Yang pertama, tuliskan cuplikan cerita pendek yang pernah kamu baca yang mengandung nilai-nilai kehidupan, agama, sosial, budaya, atau ekonomi. Pilih salah satu saja. Yang kedua, kerjakan latihan berikut sesuai dengan instruksinya. Yang pertama, bacalah sebuah cerpen. Yang kedua, temukanlah nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting bagimu, baik sebagai seorang anak, pelajar, atau warga masyarakat. Yang kedua, sajikanlah hasil kerjamu itu dengan format judul cerpen, pengarang, sumber, dan keberagaman dan kebermaknaan atau nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, buatlah video yang mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang kamu temukan pada cerpen yang telah kamu baca tadi. Yang kelima atau yang terakhir, kemudian kumpulkanlah hasil kerjamu tadi yang berupa laporan berformat judul, pengarang, sumber, dan kebermaknaan atau nilai-nilai kehidupan yang kamu temukan, dan video yang sudah kamu buat. Baiklah, ini adalah daftar pustaka yang saya punyakan. Yang pertama dari Brandly, yang kedua adalah buku guru bahasa Indonesia kelas 11, dan yang ketiga adalah buku siswa atau buku pelajaran kelas 11 bahasa Indonesia. Nah, ini adalah biodata saya. Nama Anas Ma'ruf Hidayat, nomor induk mahasiswa 1700003082, tempat tanggal lahir Sleman 16 April 2021, nomor handphone 085702502849, pos L atau email anasma'rufhidayat2@gmail.com. Saya berasal dari instansi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Alamat saya adalah Medelan RT 2 RW 30 Umbul Martani Kemplak Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Salam Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.